Shalom. Mari kita akan mulai worship at home kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah semua kita boleh diberkati oleh pujian dan penyembahan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sore hari ini ya Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu bersama-sama ya Tuhan. Melalui worship at home ini ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau hadir dalam setiap hati kami ya Bapa. Engkau memuaskan setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Kau berkenan atas setiap pujian, penyembahan yang akan kami naikkan bersama sore hari ini ya Bapa. Terlebih firman-Mu ya Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa menguatkan kami ya Tuhan. Boleh senantiasa meneguhkan setiap hati kami ya Bapa. Dan Tuhan kiranya ya Bapa, setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama menyanyikan pujian. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Haleluya. Nyatakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bersoraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Bersoraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Nyanyi bersoraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi nyatakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi nyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah Haleluya. soraklah haleluya. Haleluya. Bersoraklah, Soraklah haleluya. soraklah haleluya. Haleluya. Bersorak, Soraklah haleluya. soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Nyatakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Dia adalah Tuhan penolong yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Saat kita berjalan, kasih-Nya menerangi setiap langkah kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi
Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya.
menyatakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. nyatakan lebih sungguh padanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, nyatakan lebih lagi Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, mari lebih sungguh nyatakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari lebih lembut katakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari nyatakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan Yesus, Kau
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Nyatakan Dia satu-satunya, satu-satunya yang ku Andalkan, satu-satunya yang percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Kepada hambanya saya persilakan. satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Malam hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau ya Bapa. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya saat kami datang menghampiri Engkau, Engkau siap menyambut kehidupan kami. Engkau siap menjamah kehidupan kami ya Bapa. Kami terus berdoa biarkan acara worship at home tidak berlalu begitu saja. Tapi kami semua yang melakukannya beroleh kasih karunia. Kami boleh mengalami Engkau menjamah kehidupan kami ya Bapa. Engkau berjanji di hadapan tahta-Mu ada kasih karunia. Di hadapan tahta-Mu ada sukacita yang melimpah-limpah. Dan biarkan tiap-tiap kali kami datang kami beroleh kasih karunia dan sukacita daripada-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami malam hari ini ya Bapa. Kami merindukan Engkau, kami haus, kami lapar akan Engkau. Dan kami percaya
Engkau bisa kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami rindukan dan kami harapkan malam hari ini. Menjamah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu ya Bapa. Biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat jalan-jalan kami terang karena firman-Mu membimbing kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Bapa oleh firman-Mu pada malam hari ini. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Secara malam hari ini kita akan melihat sebuah perikop firman Tuhan yang menarik. Dan saya rindu kita semua akan mengalami seperti yang dituliskan di dalam Alkitab mengenai jemaat yang ada di Makedonia. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi mereka dicobai dengan berat dan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya kami juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang yang kudus. Kita akan melihat sebuah kata ya saudara, mengenai kasih karunia. Kalau kita melihat ya saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, nanti kita akan kembali kepada ayat ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan Allah adalah sumber kasih karunia. Amin. Allah adalah sumber kasih karunia. Karena Allah yang kita sembah adalah sumber kasih karunia. Saya percaya Allah itu adalah Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kehidupan kita. Dan kita lihat ya saudara, kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah itu adalah kasih karunia yang begitu besar, begitu luar biasa. Nah, sebelum lebih jauh, sebetulnya apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu diambil dari sebuah kata karis. Itu berarti kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak untuk dihukum. Jadi sekali lagi ya, kita adalah orang-orang yang layak dihukum. Tetapi bukan menerima hukuman, kita malah beroleh kasih dan kemurahan hati Allah. Itulah kasih karunia. Nah, tetapi begini, seringkali orang berpikir, oh kalau itu kasih karunia Allah, itu ya biarkan kita duduk-duduk saja, kemudian menerima kasih karunia Allah. Tidak begitu. Kalau kita belajar dari Alkitab, kasih karunia atau kasih yang Allah berikan kepada kita yang tidak layak kita terima, itu bukan sesuatu yang statis. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, ada yang mengatakan biarkan kita bertumbuh dalam kasih karunia. Biarkan kasih karunia semakin melimpah. Jadi lihat ya, ukuran kalau bisa diukur kasih karunia, itu ada yang bertumbuh, ada yang berlimpah. Nah, kita akan kembali kepada ayat-ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lihat ya, kalau kasih karunia ini adalah sebuah contoh
di mana kasih karunia yang Allah berikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia itu bekerja dengan luar biasa. Halo? Ya, jadi kasih karunia itu betul-betul bekerja. Pemberian yang Allah berikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, yaitu kasih karunia-Nya, itu membuat kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia mengalami perubahan total di dalam kehidupannya. Lihat ya, apa yang terjadi ketika Allah memberikan kasih karunia-Nya, kita meresponinya, kita mengalaminya, apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Kalau kasih karunia itu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita maupun jemaat Tuhan, kita akan lihat di dalam ayat yang kedua. Kasih karunia atau kemurahan hati Allah itu akan membuat kita mengalami yang namanya sukacita yang meluap-luap. Halo? Sekali lagi. Kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu seperti sebuah kekuatan yang luar biasa yang membuat kita mengalami sukacita yang meluap-luap. Saudara pernah lihat sesuatu yang meluap? Pernah enggak ya? Sesuatu yang meluap itu bukan hanya akan dialami oleh kehidupan kita, tetapi sukacita yang meluap itu sampai membuat orang lain bersukacita. Begitu ya. Jadi Allah rindu memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya dengan sebuah tujuan. Ketika kita ada di mana, orang-orang di sekeliling kita mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada amin ya. Jadi begini, dalam sebuah rumah tangga seharusnya kalau suami-suami beroleh kasih karunia Allah, seharusnya istri dan anak-anaknya mengalami sukacita yang besar. Alkitab pernah mencatat ada seorang yang namanya Sakius. Saat dia berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sumber kasih karunia itu, dia mengalami sukacita yang besar. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Sukacita yang besar itu akhirnya dia bagikan kepada orang-orang yang lain. Dia bagi-bagi uang. Gimana saudara? Orang yang kebagian uang kan mengalami sukacita, begitu ya? Jadi Sakius yang mengalami anugerah Allah dengan sukacita besar, dia bisa memberkati orang-orang lain dengan sukacita besar. Jadi mari saudara, Allah itu Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah sumber kasih karunia. Dan ketika Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kehidupan kita, maka kehidupanmu dan kehidupanku akan penuh dengan sukacita yang meluap-luap. Dan sukacita yang meluap itu artinya orang-orang di sekitar kita akan mengalami sukacita lewat kehidupan kita. Jadi tidak boleh ya di dalam rumah kita itu malah mangkel loh orang-orang seisi rumah. Itu berarti kasih karunia Allah sia-sia. Nanti kapan-kapan kita akan lihat ya. Allah sudah memberikan kasih karunia, tapi kasih karunia-Nya itu sia-sia, tidak bekerja dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini, saudara, orang-orang di sekelilingmu harus menerima sukacita karena kasih karunia Allah bekerja di dalam kehidupanmu. Amin. Lihat ya, sukacita mereka meluap-luap. Yang kedua, mereka kaya dalam kemurahan. Sekarang hukum sukacita, kalau saudara mengalami sukacita besar, hukumnya adalah sukacita besar itu adalah sukacita yang dibagikan. Semakin kita membagikan sukacita, maka sukacita itu akan semakin besar terjadi di dalam kehidupan kita. Dan mereka mengalami sukacita itu karena mereka kaya di dalam kemurahan. Kita lihat itu. Ya, itu tadi ya. Mereka meluap sukacita mereka dan kaya dalam kemurahan. Coba kita lihat. Hebatnya kasih karunia dia. Kalau kita lihat ya,
keadaan jemaat ini, mereka dicobai di dalam ayat yang kedua, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Dan mereka sangat miskin. Saya beberapa waktu yang lalu lihat sebuah TikTok, nyanyinya begini. Hati senang walaupun tak punya uang. Bawahnya ditulis bohong. Saya mau tanya, lagu ini betul gak? Hati senang walaupun tak punya uang. Itu bohong atau betul? Saudara belum tahu itu. Kalau saudara masih bilang itu bohong seperti orang yang buat TikTok, saudara belum mengerti kasih karunia. Coba kita lihat tadi ya. Aku mau menceritakan mengenai kasih karunia yang aku anugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi mereka dicobai dengan berbagai penderitaan yang berat, selagi mereka mengalami keadaan yang sangat miskin, sukacita mereka meluap. Dan mereka kaya dalam kemurahan. Halo? Kok bisa Pak? Ya tidak tahu. Itu yang namanya kasih karunia. Amin. Dan biarkan kita ya saudara mengalami. Karena Allah adalah sumber kasih karunia. Nah, sekarang yang gampang. Bagaimana kita bisa mengalami kasih karunia Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, tadi saya sudah berkata, seringkali orang bilang loh, namanya kasih karunia ya tidak usah berbuat apa-apa. Biarkan Allah menyatakan kasih karunia, tidak. Kita percaya kasih karunia Tuhan, selalu kata percaya, saya katakan percaya itu bertindak sesuatu. Percaya itu bukan sebuah kata yang pasif. Percaya itu sesuatu yang aktif. Wanita pendarahan ketika dia percaya Yesus mampu menyembuhkan, dia merayap di hidung menjama. Sakeus ketika percaya dia akan berjumpa dengan sukacita yang besar, dia lakukan segala sesuatu. Jadi percaya itu bertindak. Kalau kita percaya kepada kasih karunia Tuhan, sekarang pertanyaan besarnya, apakah yang akan kita lakukan kalau kita percaya kepada Allah sumber kasih karunia? Kitab Ibrani menuliskan kepada kita di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari ya saudara, hari-hari ini kalau kita sadar tidak ada yang lebih hebat selain beroleh kasih karunia. Allah memang sudah memberikan kasih karunia-Nya, tetapi kita mesti juga aktif untuk menerimanya dengan iman, dengan cara datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Saudara, saya rindu saudara yang rajin mengikuti acara worship at home. Saudara, ada di dalam pikiran kita bahwa kita bukan melakukan sebuah ritual agamawi. Kita bukan melakukan sebuah kegiatan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Itu memang kita lakukan. Tetapi biarlah kita sadar kita sedang datang kepada Dia. Sedang datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk beroleh rahmat dan menemukan kasih karunia-Nya. Sebab itu tiap-tiap kali kita datang di dalam doa maupun penyembahan maupun ibadah, mari kita datang dengan penuh semangat untuk menerima kasih karunia daripada Allah. Amin. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua setelah hari-hari ini, mari rajinlah datang kepada Tuhan. Temukanlah kasih karunia-Nya. Karena di dalam kasih karunia kita akan mengalami sukacita yang meluap. Di dalam kasih karunia-Nya
Kehidupan kita akan berpenuh dengan kemurahan dan jadi berkat bagi banyak orang. Dunia sedang ada di dalam keadaan yang sulit. Dunia ada dalam kesusahan. Biarkan sukacita Allah itu meluap di dalam kehidupan kita. Bukan karena uang yang banyak, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Itu kita biarkan bekerja di dalam kehidupan kita. Berapa banyak di saudara yang mau menjadi berkat bagi bangsa kita, bagi kota kita? Hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Hampiri terus kasih karunia-Nya. Temukanlah kasih karunia-Nya. Dan biarkan kita hidup terus menerus di dalam kasih karunia-Nya. Supaya kehidupan kita akan mengalirkan sukacita kemanapun kita pergi. Dan banyak orang boleh menerima kemurahan. Dan satu kali lewat sukacita dan kemurahan di dalam kehidupan kita, orang akan mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Amin. Jadi hari-hari ini ya saudara, kalau saudara hidup dalam kasih karunia Allah, maka engkau akan mengalami sukacita yang meluap. Sukacita yang meluap itu tidak gampang dipengaruhi oleh keadaan. Bahkan sukacita yang meluap itu bisa mempengaruhi keadaan. Tadi kan saudara bilang ya, tidak mungkin Pak orang yang tidak punya uang itu bisa hatinya senang. Tapi sekali lagi ya, keadaan tidak punya uang di dalam kasih karunia Tuhan itu bisa diubahkan. Keadaan penderitaan yang besar dalam berbagai penderitaan itu bisa diubahkan oleh kasih karunia. Jadi percayalah saudara, kasih karunia adalah kemurahan hati Allah yang begitu besar, sanggup mengubahkan. Kalau kita melihat kita diubahkan, kita diselamatkan itu hanya oleh kasih karunia. Jangan hanya percaya nanti ke surga oleh kasih karunia, tetapi percayalah kasih karunia-Nya adalah sebuah kehidupan yang bisa kita alami selama kita di dalam dunia ini. Jadi jangan mimpi ya saudara, kalau kita di dunia ini tidak senang. Ada banyak orang yang frustasi karena tidak senang di dunia ini, kemudian dia ya tidak apa-apa lah. Susah di sini asal senang di surga. Begitu ya lagunya. Tidak begitu. Di dalam kasih karunia Allah, kita bisa mengalami sukacita Allah di dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini mari kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Datanglah terus kepada Allah. Jadikanlah Dia satu-satunya sandaran di dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya sumber kasih karunia Allah. Kalau saya rindu sukacita, terus hampirilah Dia dengan semangat. Saya rindu semua orang, bukan hanya ikut acara worship at home, tetapi semua orang yang mengikuti acara worship at home sedang datang menghampiri kasih karunia Allah dan menempuhkan kasih karunia itu. Sehingga kehidupan kita akan meluap dengan sukacita. Sehingga kehidupan kita akan beroleh kaya dalam kemurahan. Sehingga semua orang dan kota ini akan diberkati oleh kehidupan kita yang senantiasa hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang terakhir yang kita naikkan. Satu-satunya yang kita andalkan. Jangan hanya biarkan Dia menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Tetapi jadikanlah Dia sumber kasih karunia di dalam kehidupan kita. Dan biarkan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita kita meluap dan kita beroleh kemurahan yang besar. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya.
Bapa, kami rindu mengalami apa yang dialami oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Biarkan kami selalu hidup dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Sehingga kehidupan ini akan mengalir sukacita Allah. Sukacita yang meluap yang boleh dinikmati bukan hanya oleh kehidupan kami. Tetapi biarkan orang di sekeliling kami boleh menikmati sukacita-Mu lewat kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami juga rindu ya Bapa, dimanapun kami berada. Orang-orang di sekitar kami beroleh kemurahan hati kami ya Bapa. Dan biarkan Engkau terus mengajarkan kepada kami. Supaya kami terus tinggal dalam kasih karunia. Bapa, tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau dalam acara worship at home ini. Biarkan kami menemukan kasih karunia-Mu. Semakin hari semakin melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa tiap-tiap anak-anak-Mu yang datang dalam acara worship at home. Nyatakanlah kasih karunia itu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami sukacita yang meluap. Dan kehidupan kami akan penuh dengan kemurahan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh datang menghampiri Engkau. Boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami sadar itu semua hanya oleh anugerah-Mu yang begitu besar. Oleh sebab itu ya Bapa, biarkan Engkau terus memperbaharui cara kami datang. Biarkan kami datang dengan penuh semangat, datang dengan penuh kerinduan, datang dengan penuh gairah. Karena kami percaya kami sedang datang untuk beroleh kasih karunia. Kami sedang datang untuk beroleh rahmat daripada-Mu dan beroleh pertolongan daripada-Mu. Kami percaya Engkau sedang menjamah setiap kami yang hadir datang kepada-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang melampaui apa yang kami pikirkan. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau Bapa yang luar biasa baik. Akan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terus bimbinglah kami. Dalam pengalaman-pengalaman yang hidup dengan Engkau. Dan biarkan kasih karunia-Mu semakin hari semakin berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.